Bayangin, dari Sabang sampai Merauke, kita bukan cuma punya cerita soal makanan enak dan tempat wisata, tapi juga makhluk gaib yang hidup di kepala jutaan orang Indonesia. Mulai dari hantu yang nongkrong di pohon besar, sampai sosok yang katanya jagain Laut Selatan. Malam ini, kita bakal masuk ke dunia mitos, cerita rakyat, dan ketakutan kolektif. Kita bahas 10 hantu paling terkenal di Indonesia, lengkap dengan asal-usul, kebiasaan, bahkan cara menghindarinya menurut kepercayaan orang-orang. Ingat, ini cerita budaya dan mitos, bukan ajakan buat kamu percaya mentah-mentah. Tapi kalau kamu nonton ini sendirian, tengah malam, lampu kamar mati, ya itu urusan kamu sendiri. Pertama, tuyul. Kamu pasti pernah dengar cerita uang di warung atau di rumah tiba-tiba berkurang tanpa jejak, dan ujung-ujungnya ada yang nyeletuk, pasti ada yang pelihara tuyul. Dalam kepercayaan Jawa dan Betawi, tuyul digambarkan sebagai sosok kecil, gundul, mirip anak-anak, tapi dengan wajah yang agak aneh. Katanya tuyul ini dipelihara lewat ritual khusus buat satu tujuan, mencuri uang. Mereka diceritakan suka masuk lewat celah-celah kecil, ngambil uang kertas atau koin, lalu pergi begitu saja. Tuyul sering dikaitkan dengan orang yang mendadak kaya, tapi perilakunya mencurigakan dan sumber uangnya nggak jelas. Orang tua dulu percaya, kalau mau mengalihkan perhatian tuyul, cukup taruh boneka, mainan kecil, atau koin-koin di dekat kasur atau laci, supaya makhluk itu sibuk bermain, bukan mencuri. Versi rasionalnya sebenarnya simple. Catat pemasukan dan pengeluaran dengan benar, simpan uang di tempat aman, dan jangan kebiasaan nyalahin tuyul tiap kali dompet tipis. Lanjut ke Wewe Gombel. Dulu waktu kecil kamu mungkin pernah diancam, jangan main sampai malam, nanti diculik Wewe Gombel. Dalam cerita Jawa Tengah, Wewe Gombel adalah arwah perempuan yang hidupnya tragis, merasa disakiti, lalu bunuh diri. Setelah mati, ia dipercaya suka mengambil anak-anak, terutama yang sering diabaikan atau dimarahi tanpa kasih sayang. Katanya, Wewe Gombel membawa anak-anak itu ke tempat tinggi, seperti pohon besar atau bangunan kosong. Menariknya, dalam beberapa versi cerita, dia bukan sepenuhnya jahat. Dia cuma menyimpan, sementara anak-anak yang diperlakukan buruk, seolah-olah ngasih pesan keras ke orang tuanya. Pesan moralnya jelas, jangan telantarkan anak, jangan cuma marah, tapi nggak pernah benar-benar mendengarkan. Orang Jawa dulu sering menggantung sapu lidi, menyalakan lampu di teras, dan membaca doa sebagai simbol bahwa rumah itu dijaga dan anak-anak di dalamnya diperhatikan. Dari Jawa, kita lompat ke Minangkabau, tempat cerita Palasik berasal. Kalau kamu pernah lihat hantu kepala terbang di film-film luar negeri, Indonesia punya versi sendiri, dan namanya Palasik. Bedanya, Palasik ini dalam kepercayaan setempat bukan murni hantu, tapi manusia yang mempelajari ilmu hitam sampai bisa memisahkan kepala dari tubuhnya. Malam hari, kepalanya diceritakan terbang mencari mangsa, terutama bayi dan anak kecil, bukan cuma fisik tapi juga energi hidup menurut cerita orang tua dulu. Siang hari, pelakunya kembali terlihat seperti orang biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Untuk menghindarinya, orang tua zaman dulu menaruh gunting, bawang putih, atau paku di dekat bayi, dan menutup semua celah angin dan lubang kecil di rumah saat malam. Tapi kalau kita lihat dari sisi rasional, yang paling penting sebenarnya tetap sama. Jaga bayi dengan baik, perhatikan kesehatan dan kebersihannya, dan jangan gampang menuduh orang jadi palasik cuma karena beda atau nggak disukai. Di Tanah Batak, ada satu sosok yang namanya saja sudah bikin orang merinding, Begu Ganjang. Begu berarti roh, Ganjang berarti panjang. Jadi secara harfiah, ini adalah roh panjang. Konon, Begu Ganjang berasal dari roh jahat yang dipanggil atau dipelihara lewat ritual tertentu, lalu dipakai untuk mencelakai orang lain. Ia digambarkan sebagai sosok tinggi menjulang, seolah tubuhnya memanjang ke langit. Kehadirannya sering dianggap sebagai pertanda kematian atau musibah di suatu kampung. Orang yang merasa diganggu Begu Ganjang sering mengeluh badan terasa berat, dihantui mimpi buruk berkepanjangan, dan suasana kampung yang mendadak mencekam. Dalam adat Batak, gangguan seperti ini biasanya dihadapi lewat ritual khusus, doa bersama, dan keterlibatan tokoh adat. Tapi kalau kita tarik ke sisi psikologis, banyak yang melihat Begu Ganjang sebagai simbol dari konflik sosial, iri hati, dan fitnah yang gak pernah benar-benar diselesaikan. Ketakutan itu kemudian dikemas dalam satu sosok roh panjang yang menakutkan. Sekarang kita masuk ke wilayah urban legend. Suster ngesot. Bayangin rumah sakit kosong, lorong panjang, lampu redup, suara AC yang mendengung pelan. Di setting seperti itu, nama yang sering muncul adalah Suster Ngesot. Versi ceritanya banyak. Ada yang bilang dia korban pelecehan, ada yang bilang korban kecelakaan, ada juga yang menyebut ia dibunuh di area rumah sakit. Karena kakinya hancur, arwahnya digambarkan bergerak dengan cara ngesot, menyeret tubuh di lantai. Ia sering muncul di lorong gelap, tangga darurat, atau dekat lift mati, diiringi suara gesekan pelan. Cerita tentang Suster Ngesot jadi favorit di kalangan satpam, perawat, dan karyawan shift malam semacam bumbu horor di tengah lelah kerja. Cara menghindarinya, menurut banyak orang, ya klasik, baca doa, jangan sompral, dan jangan sengaja nantangin. Tapi dari sisi logis, pesan pentingnya adalah jangan jalan sendirian di gedung yang sepi dan minim penerangan. Apalagi kalau kamu tipe orang yang gampang panik dan imajinasinya liar. Lalu ada genderuwo, sosok besar, berbulu lebat, bermata merah, dan terkenal suka iseng. Dalam folklore Jawa, genderuwo sering dikaitkan dengan arwah orang yang hidupnya buruk atau makhluk gaib penghuni tempat-tempat wingit, pohon besar yang sudah tua, jembatan sepi, bangunan kosong yang lama enggak dihuni. Ia diceritakan bisa meniru suara manusia, misalnya suara anggota keluarga yang memanggil dari luar rumah.
Dalam beberapa cerita, genderuwo juga dikaitkan dengan godaan pada perempuan, mencubit, menyentuh, atau membuat merasa diawasi padahal tak ada siapa-siapa. Tempat favoritnya dibilang adalah lokasi yang lembab, gelap, dan jarang disentuh manusia. Orang tua dulu selalu mengingatkan, kalau masuk ke tempat yang dianggap angker, jangan sembarangan bicara atau menghina. Baca doa, jaga sikap, dan kalau kamu dengar ada yang manggil tapi sumber suaranya nggak jelas, jangan asal menyahut. Geser ke timur Indonesia, kita ketemu Swangi. Di Maluku dan Papua, nama ini sering muncul setiap kali ada kejadian aneh. Orang tiba-tiba sakit tanpa sebab jelas, atau kematian mendadak yang nggak bisa dijelaskan secara medis oleh masyarakat setempat. Swangi dipercaya sebagai roh jahat atau manusia berilmu hitam yang setelah mati berubah menjadi entitas pengganggu. Swangi diceritakan mengincar orang tertentu karena dendam, iri, atau konflik lama yang tak pernah selesai. Cerita-cerita tentangnya sering berkembang dari masalah sehari-hari. Perselisihan keluarga, rebutan warisan, kecemburuan, atau konflik antar warga. Penyelesaiannya biasanya lewat upacara adat, doa bersama, dan rekonsiliasi bukan cuma untuk mengusir roh, tapi juga untuk memperbaiki hubungan yang retak. Dari sana kita pindah ke Bali, rumahnya Leak. Kalau kamu lihat ilustrasi wajah menyeramkan dengan lidah panjang menjulur dan mata menyala di perayaan atau pertunjukan Bali, besar kemungkinan itu representasi Leak. Ia sangat dekat dengan cerita mengenai ilmu hitam di Bali. Dalam kepercayaan setempat, ada orang-orang yang bisa mengubah dirinya atau menyalurkan energi menjadi sosok Leak untuk melakukan hal-hal jahat. Leak diceritakan aktif di malam hari, berkeliaran di tempat sepi, dekat kuburan atau wilayah yang dianggap sakral. Ia sering dikaitkan dengan gangguan gaib atau penyakit misterius. Tapi menariknya, wajah Leak juga banyak muncul di topeng-topeng pertunjukan, sebagai cara manusia menghadirkan ketakutan mereka, lalu menertibkannya dalam bentuk seni dan ritual. Masyarakat Bali sangat memegang kuat ritual keagamaan. Upacara, doa, dan pura bukan sekadar tempat ibadah, tapi juga titik keseimbangan antara yang baik dan yang buruk. Buat orang luar, pesannya sederhana. Hormati adat, jangan sembarangan membawa pulang benda dari pura atau tempat sakral, dan jangan meremehkan kepercayaan lokal. Mendekati puncak, kita masuk ke salah satu legenda horor paling terkenal, Pocong. Sosok berkain kafan, terikat, dan bergerak lompat-lompat ini sudah jadi ikon horor di banyak film dan cerita rakyat. Pocong lahir dari ketakutan manusia terhadap kematian dan proses penguburan. Dalam beberapa cerita, ia muncul karena tali kafan lupa dilepas, atau karena ada urusan dunia yang belum selesai. Pocong sering digambarkan muncul di pemakaman, kebun pisang, atau pinggir jalan sepi. Ia datang tiba-tiba, hilang tiba-tiba, kadang diiringi bau tanah basah atau wangi bunga makam. Di era sekarang, pocong sering dijadikan bahan prank dan konten viral. Padahal awalnya ia adalah simbol rasa takut yang sangat dalam terhadap kematian itu sendiri. Cara menghindarinya versi kepercayaan rakyat ya klasik. Baca doa saat melewati kuburan, jaga sikap, dan jangan main-main di area pemakaman malam-malam. Versi modernnya, kalau kamu lihat pocong di pinggir jalan, besar kemungkinan itu manusia iseng, jadi jangan langsung panik, tapi juga jangan nekat dihadapi sendirian. Akhirnya, kita sampai pada ratu horor Indonesia, Kuntilanak. Versi ceritanya banyak. Ada yang bilang kuntilanak adalah perempuan yang meninggal saat hamil atau melahirkan, ada juga yang menyebut dia korban pengkhianatan dan kekerasan yang begitu besar sampai kebencian itu terbawa sampai mati. Di Kalimantan, sosok kuntilanak punya ciri agak berbeda dengan di Jawa, tapi intinya sama, arwah perempuan yang penuh dendam dan kesedihan. Ciri khasnya gampang dikenali, suara tawa melengking yang kadang terdengar jauh tapi ternyata dekat, atau sebaliknya. Wangi melati yang tiba-tiba muncul tanpa sumber jelas. Sosok perempuan dengan rambut panjang, baju putih, yang nongkrong di pohon besar, atap rumah, atau jendela kamar. Dalam beberapa cerita, ia bisa berubah jadi perempuan cantik untuk menarik perhatian sebelum menunjukkan wujud aslinya. Dalam kepercayaan rakyat, ada yang menyarankan membawa benda tajam kecil seperti jarum, paku, gunting, atau bawang merah sebagai penangkal. Dan satu hal yang sering diulang, kalau kamu mencium wangi bunga di tempat dan waktu yang enggak wajar pada malam hari, jangan sembarangan komentar atau menghina. Kalau kita rangkum, dari tuyul yang dikaitkan dengan uang hilang sampai kuntilanak yang jadi ikon film horor Indonesia, semua hantu ini sebenarnya bukan cuma soal nakut-nakutin. Semakin kita nggak ngerti sesuatu, semakin besar kemungkinan itu dibungkus jadi cerita hantu. Kadang yang kita takuti sebenarnya bukan hantunya, tapi rasa kehilangan, ketidakpastian, dan hal-hal yang nggak bisa kita jelaskan. Nah, dari semua ini, hantu mana yang paling sering kamu dengar waktu kecil? Atau jangan-jangan, kampungmu punya versi lokal yang lebih serem dari semuanya? Tulis di kolom komentar, siapa tahu nanti kita bahas khusus hantu dari daerahmu. Kalau kamu suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like, share ke teman-teman yang doyan horor, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita berikutnya. Karena di channel ini, kita bukan cuma cerita horor, tapi juga ngebedah makna di balik dunia.